Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reva dari program studi ilmu hukum kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Islam dan isu-isu kontemporer Islam dan gender. Di sini saya sudah mengambil 4 poin. Yang pertama definisi gender, yang kedua Islam dan gender, yang ketiga pandangan Islam tentang hukum wanita bekerja, dan yang terakhir wanita karir menurut pemuka agama. Yang pertama definisi gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan atau distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam buku Sex and Gender yang ditulis oleh Hilary M. Lipps mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Hedi Sri Ahimsa Putra menegaskan bahwa istilah gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini. Gender sebagai suatu Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu, gender sebagai suatu fenomena sosial budaya, gender sebagai suatu kesadaran sosial, gender sebagai suatu persoalan sosial budaya, gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan. Yang kedua, Islam dan gender. Menguraikan persoalan hubungan laki-laki dan perempuan dengan merujuk sumber ajaran dapat menimbulkan beda pendapat, apalagi memahami teks-teks keagamaan, bahkan teks apapun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sejarah juga menginformasikan bahwa sebelum turunnya Al-Quran terhadap sekian banyak peradaban seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dunia juga mengenal banyak agama sebelum Islam seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, dan Zoroaster. Pada peradaban Yunani, perempuan merupakan alat pemenuhan naluri seks laki-laki dan para perempuan dipuja untuk itu. Patung-patung telanjang yang terlihat dewasa ini di Eropa adalah bukti dan sisa pandangan ini. Peradaban Romawi menjadikan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan pindah ke tangan suami. Kekuasaan tersebut mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari lainnya. Hak hidup bagi perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Akan tetapi kita tidak dapat menutup bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki atau subordinasi, dimarginalkan, bahkan didiskriminasi. Ini dapat dilihat dengan nyata pada peran-peran mereka baik dalam sektor domestik maupun publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi perempuan demikian itu selain karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, juga dijustifikasikan oleh pemikiran kaum agamawan. Lebih jauh kaum feminis melihat ada kerancuan atau bahkan kekeliruan pemahaman atau pandangan masyarakat mengenai hakikat hubungan sosial yang melandasi subordinasi kaum perempuan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Yang ketiga, pandangan Islam tentang hukum wanita bekerja. Islam membuka pintu lebar-lebar untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara ideal dalam sebuah masyarakat dengan bertumpu kepada setiap jenis laki-laki atau perempuan. Masyarakat Islam mampu bekerja dan berproduksi, bukan berbuat gaduh atau hanyut dalam ranah debat omong kosong atau menciptakan gagasan semu. Perempuan pun mampu hidup dengan layak dan terhormat dengan memainkan peran aktif dan signifikan dalam kehidupan ekonomi dan sosial, berdiri sejajar di hadapan lelaki.
Perempuan di era masa kini seharusnya bisa lebih meneladani jejak leluhurnya, sehingga mampu menjadi perempuan karir yang aktif menjalankan peran ekonomi dengan segala bentuk warna-warninya, mulai dari peran sebagai pengelola rumah tangga dengan pelayanan yang dipersembahkan bagi anggota keluarga, kemudian dengan memproduksi berbagai hasil keterampilan yang layak diperjualbelikan atau dengan berkecimpung dalam lembaga kerja profesional yang sesuai dengan kodrat dan fitrah perempuan atau dengan memiliki manage beberapa lembaga kerja tersebut. Namun, semua aktivitas positif di atas harus dilakukan dalam koridor norma-norma keislaman melalui kriteria-kriteria keimanan, sehingga kegiatan perempuan di luar rumah berjalan sesuai syariat Islam yang kelak di akhirat akan mendapatkan pahala dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala beserta imbalan yang telah diberikan di dunia. Islam adalah agama yang menggabungkan antara pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial, menjadikan keduanya sebagai dua sisi mata uang. Oleh karenanya, Islam mewajibkan kepada seorang muslimah karir untuk menjaga kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas masyarakat dalam menginvestasikan harta kekayaan, memelihara kepentingan serta tujuan masyarakat secara menyeluruh, mewujudkan ketentraman dan kemakmuran menjadi keinginannya. Seorang muslimah karir dituntut mengarahkan investasinya sesuai urutan syariat Islam tentang prioritas-prioritas, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsinat. Daruriyat berarti hal-hal yang menjadi sebuah keharusan untuk tegaknya kepentingan agama dan dunia, seperti menjaga jiwa, akal, agama, kehormatan, dan harta benda. Ia adalah sebuah keharusan agar kehidupan manusia dapat berdiri tegak dan manusia tidak bisa lepas darinya. Dan yang terakhir, wanita karir menurut pemuka agama. Menurut pandangan Ustadz Adi Hidayat terhadap wanita karir, sebetulnya wanita karir telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah adalah contoh wanita karir, akan tetapi dia mengerti bagaimana memanage waktu, kewajiban terhadap suami tidak dilalaikan, bahkan menjadi prioritas utama. Padahal Sayyidah Khadijah merupakan pebisnis terbesar pada saat itu. Ada juga Sayyidah Aisyah yang menjadi pengajar. Kemudian ada sahabat-sahabat Nabi yang menjadi perawat. Itu semua tidak menjadi masalah. Wanita diperkenankan dalam Islam untuk boleh menyalurkan hobi, bakat, aktivitasnya sepanjang tidak menggugurkan kewajibannya di rumah dan tidak membuat ia lelah. Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan atau karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya, dan ketenangannya, serta menjaga dari pelecehan dan pencampakannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.